Baiklah, menginjak acara berikutnya yaitu acara inti. Kita sesuai dengan di undangan. Di sana ada yang pertama ada pembahasan materi tentang budaya positif. Lagi-lagi ulun di sini mohon izin kepada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Saya mohon izin untuk membagikan materi tentang budaya positif yang saya dapatkan, dan ini kebetulan juga memang sebenarnya tugas saya mengikuti program Guru Penggerak. Ya, mohon maaf minta waktunya sebentar, sekitar 15 sampai 20 menit ya. Nanti mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa mencerahkan buat kita semuanya. Kemudian dilanjutkan nanti ada jadwal prakrin, kemudian dan juga sinkronisasi kurikulum dan e-learning, kemudian nanti dilanjutkan dengan lain-lain. Baru setelah itu nanti penutup. Namun di sela-sela itu tentunya kita menyesuaikan dengan waktu. Apabila waktu menginjak waktu makan siang, kita break dulu sejenak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk acara inti agenda kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya sendiri nanti akan menyampaikan pembahasan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas perkenan saya diizinkan untuk mengimbaskan materi tentang budaya positif, yang sebetulnya ini tugas saya di program Guru Penggerak, Pak Budia. Harus mengimbaskan materi boleh dengan guru-guru di sekolahan masing-masing, boleh juga dengan komunitas praktisi seperti komunitas mancing mungkin ya Pak Yasir, kemudian juga komunitas MGP seperti kita ini. Nah, namun sebelum ke sana, kita coba es breaking dulu Bapak Ibu sekalian, supaya menyegarkan, dingin-dingin tadi ya. Kita mohon berdiri dulu sebentar, mohon berdiri Bapak Ibu semuanya. Kita supaya nggak ngantuk dulu, tangannya ketika saya mau membaca menyebutkan, karena kita permainan bola besar dan bola kecil. Ketika saya bercerita kemudian saya menyebutkan bahwa ada hubungannya dengan bola besar, silahkan tangan Bapak ya membentuk lingkaran sesuai. Oh, kalau besar berarti besar gimana Pak? Besar? Besar, oke. Besar, iya. Gue balikannya, oke, besar gini. Kemudian kalau kecil ya gini. Oke. Tes. Kalau tes ya, oke, gorengan gitu ya. Gorengan pisang berarti sambil menyebutkan besar gitu ya, sambil menyebutkan besar. Kemudian kalau minuman berarti oke. Tempe goreng besar. Topi hitam kecil. Oke, sekarang berubah, saya berkisah sebentar tentang yang berkaitan dengan yang tadi bola besar dan bola kecil. Pak Sahid hobinya ini main apa Pak Sahid? Bola golf katanya. Bola golf bagaimana? Kecil, ulangi lagi ya, kan kecil suaranya gitu. Ulangi lagi sinergi. Pak Sahid hobinya main bola golf kecil, oke. Sedangkan Pak Nopi ini juara, ini sudah berkali-kali juara main futsal. Oke. Kemudian kalau Pak Herdi, ini tuan rumah ini kebetulan ada lapangannya, hobinya main tenis meja. Kecil. Nah, nanti setelah ini bisa kita main bareng-bareng main tenis meja. Oke, terima kasih Bapak Ibu, segitu aja. Nah, kemudian sekarang ice breaking yang kedua, karena kita berbudaya positif,
Saya coba pengen Bapak Ibu menebak, merangkai kata yang ini. Ular di kamar, bapak digigit, ibu hidup. Kira-kira dibikin kalimat seperti apa kira-kira? Bagaimana Bapak Ibu? Ular di kamar, kemudian bapak digigit, ibu dan hidup. Ada yang bisa? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sini. Salah atau benar? Nggak ada, Pak. Gimana Pak Nadi? Gimana? Bapak digigit ibu, bapak digigit, ularnya gampang hidup gitu. Coba. Nah ini kita berbicara positif, jadi coba positif thinking dulu. Jangan langsung ke arah negatif kayaknya tadi. Ular bapak hidup. Oke, mungkin nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalau saya sendiri seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saya sendiri seperti ini. Ibu digigit ular hidup, bapak di kamar. Jadi bapaknya punya ular. Ularnya hidup. Kalau ular yang itu kan mati gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu ice breaking saya. Kemudian sekarang lanjut ke materi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke budaya positif yang benar-benar. Ada pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman ini salah nomor satu semua. Saking groginya pengen berbicara di para master ini, karena di sini master semua ini kan. Masteran. Membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira apakah Anda setuju, Bapak Ibu sekalian setuju dengan pernyataan ini atau tidak? Ada yang bisa memberikan pendapat? Pak Budi bisa memberikan pendapat ini ya? Gimana Pak Budi? Silakan. Di bawah Pak. Iya, didorong ke atas. Terima kasih Pak Gilang. Dari beberapa hukuman yang pertama ya, dari hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Semuanya ini benar. Semuanya menurut saya ini benar. Karena apa? Kalau tidak ada hukuman, tidak ada motivasi dan sebagainya, jalan anak ini akan kemana-mana, menyesuaikan dengan gaya hidup mereka masing-masing. Padahal di negara kita ini, maksudnya pendidikan di Indonesia ini masih perlu adanya pembinaan. Arti pembinaan itu terus hukuman yang itu enggak. Itulah termasuk hukuman itu adalah pembinaan, pengarahan kepada anak peserta didik untuk disiplin, mengetahui orang lain dan sebagainya. Itu adalah suatu hal yang positif. Intinya seperti itu. Apa yang dimaksud dengan hukuman itu tidak menjadikan atau mungkin mendisiplinkan itu benar. Jadi menurut pandangan saya seperti itu. Mungkin kalau dengan pandangan yang lain akan berbeda, karena setiap pandangan atau mungkin mempunyai latar belakang masing-masing. Gitu. Kalau hukuman yang mendisiplin ini adalah, kalau kita dilihat militer, hukuman itu pasti mendisiplinkan, kan seperti itu. Jadi hukuman itu pandangan, tergantung pandangan masing-masing. Kalau yang sekarang dengan sistem pembelajaran yang baru ini mungkin akan berbeda dengan pandangan yang saya utarakan. Mungkin terima kasih Pak Gilang. Ya, terima kasih atas pendapatnya Pak Budi. Ada teman yang lain mungkin berpendapat? Ada Bapak Ibu berpendapat? Kalau tidak saya lanjutkan.
Jadi terima kasih apa yang disampaikan Pak Budi. Memang kita merasakan seperti itu Pak Budi ya. Jadi memang kita yang pertama juga kadang kita dalam pemberian hukuman dengan hal positif, memang kadang-kala itu akan berpengaruh ke disiplin anak juga. Tapi benar kata Pak Budi, ketika kita sudah menginjak kurikulum merdeka, ya kan, nantinya hal-hal yang kita anggap benar belum tentu sesuai dengan yang nantinya konsep dalam kurikulum merdeka. Nah, nanti di sini akan saya coba paparkan lagi tentang nantinya apa sih hukuman, dan juga ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Nah, jadi nanti ada 3 hal: hukuman, kemudian konsekuensi, dan juga restitusi. Bagaimana penindakannya agar anak ini nantinya setelah mereka bersalah dia akan lebih baik lagi, bukan karena ada hukuman itu dia efeknya adalah bisa jangka panjang, konsekuensi jangka pendek, perasaan yang dia terima. Kemudian restitusi ini hal yang menyadarkan. Jadi nanti di sini intinya nanti di akhir materi nanti saya tampilkan video bagaimana kita menindak atau memecahkan permasalahan yang ditimbulkan oleh anak didik kita dengan menggunakan budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Nah, mungkin itu kita lanjut lagi. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif ini kalau menurut teori kontrolnya, jadi seperti ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Karena hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam teori kontrol juga perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya didasarkan oleh siapa? Oleh apa? Oleh motivasi dari luar ataupun motivasi dari dalam. Kemudian didukung oleh kebijakan, nilai-nilai kebajikan universal. Dan kemudian di sini ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan nggak jelas ya. Konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di sini nanti ya kita menggunakan 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, kemudian manajer. Nah, kemudian baru menggunakan polanya segitiga restitusi. Ini menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan nanti tindakannya adalah berdasarkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Nah, kita lanjut aja. Nilai-nilai kebajikan yang tadi itu adalah sebetulnya kalau kita lihat dalam teorinya seperti ini. Kemudian di dalam kurikulum merdeka itu sudah digambarkan ada nilai pelajar profil Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis. Yang keempat ada berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam ada kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang nantinya ada di dalam kurikulum merdeka yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sekolah TK ya sudah agak awam lagi. Kalau saya masih meraba-raba karena belum ke sana. Kemudian ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya apa yang akan terjadi Pak apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal, sedangkan motivasi internalnya adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini tujuan daripada disiplin positif. Nah, ini saya masuk ke sini langsung. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi ada contoh, saya sebutkan ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu nantinya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang diterima oleh korban. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Contohnya tata tertib sekolah itu misalkan yang menggunakan poin-poin.
SMK 5 masih menggunakan poin Pak Aulia ya. Nah itu kan poin-poin di sana ada, kalau terlambat poinnya berapa, kalau nggak masuk poinnya berapa. Itu menurut kami adalah konsekuensi, bukan hukuman, karena memang sudah ada sebab dan akibatnya. Kemudian pengaruhnya juga jangka pendek saja, sedangkan hukuman di sini jangka panjang. Nah ini saja kita coba tindakan guru. Sekarang kita ada simulasi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya? Hukuman. Kita cek, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena apa? Karena ada kaitannya dengan mata pelajarannya PJOK. Beda halnya kita mata pelajaran produktif, karena bisa saja dengan lari-lari itu dia juga sudah dianggap oleh gurunya adalah untuk pemanasan, ya kan gitu. Nah kemudian di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi itu adalah merupakan pilihan kita dengan si pelaku tadi, misalkan anak tadi yang melanggar. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang kalau hukuman. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang perubahannya. Kayak tadi terlambat, kita coba dekati, ditanya kan gitu. Terus dibuat sadar apakah nanti akan mengulangi lagi gitu. Nah itu merupakan restitusi. Kalau hukumannya langsung kayak tadi diberi sanksi, konsekuensi langsung poin. Nah ini sekilas apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat karena sudah sadar bahwa apa yang dia lakukan itu kurang tepat, sehingga nanti dia bisa berbuat lebih baik lagi. Nah kemudian ciri-ciri restitusi di sini ada, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi, mencari solusi agar nantinya berubah lebih baik lagi. Yang terakhir ciri 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ada kemudian budaya positif, juga ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ketika ngajar ada membuat suatu kesepakatan ya. Apabila proses mengajar saya mungkin harusnya bagaimana, misalkan HP nggak boleh dipakai dulu misalkan. Nah itu mungkin kesepakatan. Tapi ada sekarang istilah keyakinan kelas, saya juga baru tahu ini. Keyakinan kelas katanya, nah ini katanya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Daripada kita ngomong tentang peraturan, ya mereka lebih nyaman, siswa kita lebih nyaman tentang keyakinan. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, atau jagalah kelas kita, itu adalah keyakinan. Kemudian ini contohnya nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Pak Kuku, sebelah kanan atau sebelah kiri? Ada di sana, namanya judulnya sama ya, kesepakatan kelas semua judulnya. Kesepakatan kelas semua.
Di sana datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran. Di sini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Gimana Bapak Ibu yang peraturan ya? Keyakinan kelas sebelah sini ya, sebelah sini yang hijau itu adalah ya peraturan. Nah, menarik ketika saya coba menerapkan di depan di kelas saya, membuat keyakinan kelas untuk supaya kelas tujuannya adalah membuat keyakinan ini supaya kita belajarnya lebih nyaman dan aman dan juga anak lebih bersemangat. Silakan buat dengan keinginan kalian sendiri supaya kelas ini bagaimana. Ada yang menarik yang saya baca itu tulisannya tidak mengakal katanya. Ini bahasa Banjar benar kan? Tidak mengakal, maka tulisannya besar banget di paling atas. Tidak mengakal katanya. Saya coba apa bahasanya kira-kira yang lebih tepat. Tidak mengakal itu. Pak Buku apa kira-kira? Tidak mengakal itu. Jelas. Berarti bahasa Banjarnya tidak curang gitu ya. Tidak mencurangi teman kan ya? Tidak mencurangi teman Pak. Kemudian ada lagi saling menghargai antar teman. Kemudian ada lagi yang menyebutkan apabila minjem pulpen tolong dikembalikan. Minjem barang teman tolong dikembalikan. Contohnya pulpen. Saya tanya kenapa? Karena pulpen saya Pak tiap hari hilang. Saya harus beli terus. Ya ini juga ketika saya sendiri sekolah ya mengalami juga ya mungkin nggak lupa mengembalikan atau sengaja gitu kan. Nah wajar. Nah kemudian kita lanjut. Di sini ada nih peraturan. Kemudian di sebelah kirinya ada keyakinan kelas atau sebelah kanan. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Peraturannya nilai atau keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang menghargai orang, dilarang mengganggu orang, itu menghormati, menghargai, menyayangi. Jadi nilai-nilai keyakinan kelasnya ada tanggung jawab, menghormati, menghargai, keselamatan juga, kesehatan. Contohnya tadi menggunakan masker itu juga bisa. Nah ini ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Guru seperti apa kita? Ilustrasinya 5 posisi kontrol. Di sini tadi ada penghukum, kemudian ada pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kita ibaratkan misalkan ada yang satu anak yang melakukan kesalahan tadi, kalau di posisi penghukum ini pertanyaan atau pernyataan yang dilontarkan oleh guru tadi pasti seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, rasakan. Nah, ini adalah penghukum gitu loh. Tapi kalau membuat orang rasa bersalah, pernyataan yang keluar itu mirip-mirip seperti ini. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Jadi dia bersalah. Saya sudah negur kamu potong rambut. Enggak potong-potong. Capeknya. Nah itu membuat rasa bersalah. Teman, kalau teman itu biasanya melindungi kan ya. Kalau teman biasanya melindungi. Contohnya gini, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau ingat ibu? Ingat tidak ibu pernah bantu gitu maksudnya. Itu posisi teman. Posisi teman seperti itu. Misalkan menegur anak yang lagi belajar ribut, ayolah jangan ribut. Nanti ibu kalau ketahuan dimarahi bapak kepala sekolah kan gitu ya. Itu adalah posisi teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau gini, apa peraturannya? Tahu nggak? Nah itu adalah pemantau. Manajer. Nah ini yang paling baik adalah di posisi kelima, adalah manajer. Jadi apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Jadi kita mengambil posisi kontrol yang kelima. Kemudian segitiga restitusi tadi adalah yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhannya, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini saya coba tampilkan dulu video. Setelah video insya Allah sudah selesai Bapak Ibu. Apabila ada yang bertanya boleh, tapi saya harapkan jangan susah-susah ya. Boleh share materinya. Boleh Pak. Nah ini.
Enggak nampil ya? Bentar. Nah, ini adalah praktek saya ketika mempraktekkan tentang budaya positif, menyadarkan siswa yang terlambat dan juga tidak serius dalam belajar. Saya coba hubungkan dulu ke Bluetooth. Sudah connect ya? Nah ini Bapak Ibu, silakan dulu filmnya, film pendek. Apa yang membuat tidak terlambat? Saya terlambat karena bangun tidur kesiangan. Kamu tidur jam berapa? Apa saja yang membuat kamu bisa bangun tidur kesiangan? Saya kasih dan main game, sehingga saya baru tidur jam 12 malam, Pak. Kamu sering datang terlambat? Kadang-kadang saja, Pak. Kamu kalau tidak terlambat biasanya bagaimana? Biasanya saya tidur jam 9 malam, bangun jam 5, lalu mandi dan sholat subuh. Kemudian sarapan dan pergi sekolah jam 6:30, sehingga saya sampai 7:15. Kalau hari ini tadi menyadari bahwa diperlukan mengatur waktu untuk kegiatan. Tidak apa untuk main game, tapi harus punya waktu. Tanda kamu sudah terlambat ke sekolahan. Kamu tahu dulu apa akibatnya jika datang terlambat. Ya Pak, tahu dan paham. Sekarang kita bicara tentang niat dan kelas yang sudah kita buat. Apa maksudnya? Benar Pak. Sudah kami tunjukkan. Saling menghormati, memanfaatkan waktu dengan efisien. Bagus, kamu masih ingat dan kamu paham. Di sini kamu boleh main game, tapi ingat jangan terlalu lama, apalagi sampai larut malam, sehingga ini membuat kamu bangun kesiangan. Karena akhirnya kamu akan terlambat ke sekolah. Ya Pak, saya akan berusaha supaya tidak terlambat. Ya, oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelasnya dan mengikuti pembelajaran kita. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Itu sekilas tentang praktek segitiga restitusi. Kalau ini tentang permasalahan berbeda, kita skip aja ya Bapak Ibu. Yang ini kita skip aja. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tentang budaya positif yang perlu kita coba praktekkan di sekolah. Minimal ketika yang tadi, kalau di akhir tadi ya jelas ya, ibasnya ada 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi dalam ketika kita dalam menangani permasalahan yang terjadi
ketika kita mengajar ataupun di sekolahan secara bersama-sama kita coba, mari kita belajar bagaimana agar lebih nyaman dan aman untuk kita dan juga untuk murid kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengibasan materi budaya positif ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini atau dari tengah, dua-dua boleh tempel, terserah mau nempelnya seperti yang terserah, bebas nempelnya. Yang jelas tulisannya harus dibaca, yang kamu tulis harus dibaca. Gitu ya? Oke, paham? Paham. Ya. Tiket dengan penuh tanggung jawab. Hari ini hari Rabu. Siapa petugas piketnya? Apa yang sudah kamu lakukan pagi tadi atau hari ini? Sapunya sampai mana? Nah, sekarang kesepakatannya menyapu itu baiknya setelah pulang pada saat awal pagi-pagi atau bulikan setiap pagi. Nah, ini nih, baca Al-Quran setiap pagi ya. Sekarang itu kan sudah menjadi anjuran ya, sudah menjadi anjuran bahwa 10 menit silahkan kalian membaca Al-Quran dulu ya, tadarus sebelum pelajaran dimulai 10 menit. Nah, sekarang pertanyaannya, kesadaran dari kalian, Bapak pengen tahu, selama ini kalian lakukan atau tidak? Jarang apanya? Jarang bacanya. Oke. Nah, sekarang ini disepakati keyakinan? Dijalankan ya, mulai besok ya berarti ya. Keyakinan kelas selanjutnya diusulkan. Saya harap terhadap teman-teman kalau mau tidur di bawah lantai jangan di atas meja, nah, atau di atas bangku. Nah, ini. Siapa nih yang biasa nih? Yang biasa tidur. Ya nggak bisa mengelak Opal karena sudah berapa kali Bapak kan? Nah, alasannya apa? Yang pertama jelas, meja bukanlah tempat tidur. Nah, jelas. Meja bukanlah tempat untuk duduk, ya kan itu. Kalau kursi tempat duduk. Tidak mengejek teman yang memiliki kekurangan secara fisik maupun pemikiran. Nah, ini baik kesepakatannya nih. Karena itu nantinya ujungnya tidak menghargai orang lain. Jadi ada ya bullying. Kan sudah yang kelas 10 kemarin kalian kan sudah mendengarkan podcast Bapak kan? Podcast dengan yang Kemenkumham kan ada bullying. Ada yang kayak gitu. Nah, jangan sampai lah. Ya. Bisa ya di sini dulu benar. Bintang, hari ini kamu datang terlambat. Apa? Apa yang membuatmu datang terlambat?
Saya terlambat karena bangun tidur kesiangan. Kamu tidur jam berapa? Apa saja yang membuat kamu bisa bangun tidur kesiangan? Saya keasikan main game sehingga saya baru tidur jam 12 malam, Pak. Apa kamu sering datang terlambat? Kadang-kadang saja, Pak. Kamu kalau tidak terlambat biasanya bagaimana? Biasanya saya tidur jam 9 malam, bangun jam setengah 5, lalu mandi dan salat subuh, kemudian sarapan dan pergi ke sekolah jam setengah 7, sehingga saya sampai di sekolah jam 7:15. Terus kalau hari ini tadi kamu berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7:15, Pak. Baik, kalau itu kejadiannya. Namun sekarang Bapak mau tanya, sekarang bagaimana perasaan kamu? Saya tergesa-gesa dan merasa tidak enak karena terlambat. Kira-kira bagaimana cara kamu agar kamu tidak datang terlambat kembali? Saya harus siap berangkat jam setengah 7, oleh karena itu saya harus mengatur waktu agar tidak terlambat. Baiklah, sekarang kamu sudah menyadari bahwa diperlukan mengatur waktu untuk kegiatan. Tidak apa-apa kamu bermain game, tapi harus ingat waktu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolahan. Kamu tahu sendiri apa akibatnya jika datang terlambat. Ya, Pak, tahu dan paham. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kamu masih ingat? Ingat, Pak. Belum kamu tunjukkan. Saling menghormati, memanfaatkan waktu dengan efisien. Bagus, kamu masih ingat dan kamu paham. Di sini kamu boleh main game, tapi ingat jangan terlalu lama, apalagi sampai larut malam, sehingga nanti membuat kamu bangun kesiangan dan akhirnya kamu datang terlambat ke sekolahan. Ya, Pak, saya akan berusaha supaya tidak terlambat. Ya, oke. Sekarang kamu bisa kembali ke kelasnya dan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Bapak, tadi Bapak lihat kamu sedang asik bermain game saat pelajaran kelistrikan. Iya Pak, maaf tadi saya bosan dan untuk mengusir kebosanan itu saya bermain game. Ada yang lain? Saya sebenarnya juga tidak bermaksud main game Pak, Tapi apa? saya diajak mabar oleh teman kelas sebelah yang sedang jam kosong. Apakah kamu tahu kamu dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencarikan penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini. Iya Pak. Baik, Bapak tadi bisa merasakan kamu merasakan hal itu karena kamu tidak bosan lagi. Tapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-teman kamu
sedang belajar, sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara dari HP kamu. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang kita. Apa yang kita percaya dan yang mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati Pak. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game tadi kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak Pak. Menurut Bapak, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang dan untuk menghilangkan rasa bosan tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita, dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Pak, saya akan meminta maaf kepada Bapak Hedi dan kepada teman-teman sekelas untuk berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekali lagi saya mohon maaf Pak. Baiklah, permohonan maaf kamu saya terima. Satu pesan Bapak, jangan lupa janji kamu tadi. Iya Pak, saya berjanji. Silakan kamu kembali ke ruang praktek. Iya Pak, saya kembali ke ruang praktek dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswati, guru dari SMK Negeri 1 Palangkaraya. Kali ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap video yang dibuat oleh Pak Gilang Kurniawan beserta peserta didiknya, yaitu mengenai suasana belajar menjadi nyaman dan aman dengan keyakinan kelas. Video tersebut sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutama rekan-rekan guru, di mana di situ poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, dengan adanya keyakinan kelas, maka peserta didik dilatih untuk lebih bertanggung jawab untuk mentaati semua kesepakatan yang telah mereka buat sebelum proses belajar mengajar. Poin kedua, di situ ketika siswa atau peserta didik melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, mereka tidak perlu kita marahi atau kita beri sanksi, tapi cukup dengan kita berikan nasihat dan mengingatkan kembali kesepakatan yang pernah mereka buat bersama. Mereka bisa menyadari sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan kesalahan tersebut dan meminta maaf baik kepada guru atau bahkan kepada siswa yang lain di kelas, sehingga mereka di sini memiliki tanggung jawab yang kuat untuk mentaati kesepakatan di kelas yang telah mereka buat. Demikian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lesasi, saya adalah seorang pengajar di SMK Negeri 1 Gambut. Saya diminta memberikan tanggapan tentang video proses pembelajaran Pak Gilang yang mengajar di SMK Negeri 1 Sungai Tabuk. Menurut saya cara yang diterapkan cukup bagus dan bahkan sangat bagus sekali, karena berdasarkan amatan yang saya lihat terhadap video, guru berusaha untuk menerapkan cara
yang lebih mudah diterima siswa, yaitu ketika siswa melakukan kesalahan, guru tidak berusaha untuk memarahi atau menegur dengan keras, melainkan berusaha untuk menyadarkan siswa tentang kesalahan yang dilakukannya. Kemudian seterusnya guru juga berusaha untuk membuat perjanjian terhadap siswa, bertujuan untuk agar siswa bisa merubah perilaku negatif menjadi positif di dalam proses belajar mengajar. Sangat bagus sekali itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Haryanto. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Gambut. Saya ingin menanggapi materi untuk tugas guru penggerak yang dibuat oleh Bapak Girang. Beliau merupakan guru dari SMK Negeri 1 Sungai Tabuk, yaitu tentang budaya positif. Jadi membuat bagaimana siswa itu belajar dengan aman, dengan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini guru mengajarkan bagaimana membuat siswa itu sadar dengan kesalahannya sendiri. Nah, namun tidak dengan hukuman, tapi dengan menyadarkan dirinya sendiri bahwa itu kesalahan dan membuat perjanjian tidak akan melaksanakan. Sangat bagus sekali. Begitu tanggapan saya. Terima kasih, sukses Pak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.